Assalamualaikum. Hai guys, perkenalkan saya Delvi Ramadhani, perwakilan dari kelompok 1 ingin membuat sesi tanya jawab bagian marketing dan pragmatis. Sebelumnya, kita mengundang bagian marketing dan yaitu Bapak silakan. Oke Bapak, boleh perkenalkan diri sebelumnya. Jadi nama saya Agung Sakti Arif Hadi. Kebetulan saya di Perum Damri Cabang Lampung ini sebagai asisten manajer pelayanan jasa, itu di bidang operasional yang bertugas sebagai penanggung jawab di saat bis beroperasi atau di jalan. Jadi mulai dari penumpang, armada itu tanggung saya. Oke, kita langsung melakukan tanya jawab aja ya Bapak. Bisa jelasin tentang sejarah Damri secara singkat Bapak? Sejarah Damri mungkin banyak orang yang belum tahu ya. Sejarah Damri itu dari perusahaan Jepang, jadi didirikan oleh orang Jepang pada tahun 1943 di 25 November. Nah itu nanti di situ status sebagai perusahaan negara. Setelah tahun 1961 Damri berubah menjadi badan perusahaan milik negara yang masih bentuknya BPUPN. Setelah 4 tahun berjalan, perusahaan transformasi jadilah Damri Perum Damri sebagai bentuk perusahaan negara. Sampai sekarang Perum Damri sudah berdiri 78 tahun dan kebetulan per tanggal 30 September kemarin tahun 2023 Perum Damri itu di merger bersama Perum PPD, perusahaan pengangkut Jakarta yang berfokus di busway dan Transjakarta sehingga saat ini. Oke Bapak, lanjut pertanyaannya ya Bapak. Sejak awal berdirinya Damri, bagaimana sih kontribusinya terhadap sistem transportasinya? Bisa dijelaskan? Kalau ditanya kontribusinya Perum Damri sendiri, jadi Perum Damri di sini bertugas mungkin yang pertama ya, kita salah satu perusahaan umum milik negara yang ditugaskan melayani angkutan perintis. Jadi angkutan perintis itu angkutan yang berada di daerah-daerah terpencil, angkutan yang belum ada angkutan umum di daerahnya, jadi seperti daerah pelosok, daerah-daerah yang berkebutuhan khusus, dan lainnya seperti, jadi Damri sendiri itu bertugas sebagai tolok ukur angkutan umum Indonesia di bawah BUMN yang terus berkolaborasi dengan Kementerian Perhubungan juga. Oke Bapak, selanjutnya apa saja sih inovasi yang diterapkan di Damri untuk meningkatkan kenyamanan dan efisien? Seperti aplikasi pemesanan online, kayak fitur digital lainnya, ada seperti apa itu? Jadi untuk inovasi sesuai perkembangan zaman kita ya, karena kebanyakan kan sekarang udah online, udah apa-apa harus cashless, jadi kita udah menyediakan aplikasi bawaan kita sendiri yang namanya Damri Apps. Jadi di situ menyediakan menu pemesanan dan langsung bisa pembayaran melalui cashless juga. Jadi kita tetap mengikuti perkembangan zaman, apapun keinginan pelanggan. Jadi kita tetap update. Seperti kita sekarang udah menyediakan angkutan bis listrik yang mendukung ekonomi dunia. Kita juga udah menyediakan angkutan cashless yang langsung tap on bus. Jadi apapun keinginan dari mayoritas pelanggan kita tetap laksanakan. Selanjutnya, Damri kan terkenal dengan layanan perintis di daerah terpencil ya Bapak. Bagaimana sih Damri memastikan layanan ini tetap berjalan dengan baik? Jadi angkutan perintis ini merupakan angkutan subsidi pemerintah langsung yang memang ditugaskan oleh beberapa perusahaan, termasuk yang mayoritas pemegangnya memang Perum Damri. Jadi sesuai tujuan perintis sendiri,
Damri harus memaksimalkan pelayanan kita terhadap wilayah tertentu. Contoh kalau di sini kan ada wilayah Kejagung. Jagung memang tidak ada angkutan komersil, angkutan angkot atau komersil. Jadi kita memaksimalkan penumpang terangkut, baik itu penumpang bertujuan untuk sekolah atau penumpang untuk tujuan ke pasar. Jadi tugas kita mengangkut semua penumpang yang memang membutuhkan angkutan politis tersebut. Selanjutnya, bagaimana sih Damri memperkenalkan brand ini kepada masyarakat atau pelanggan? Kebetulan kalau memang bicara secara brand, jadi Damri memang sudah ada mungkin sejak sebelum saya lahir atau mungkin kita semua lahir. Jadi nama Damri sendiri itu udah muncul di masyarakat. Mungkin tugas kita Perum Damri saat ini yaitu mengenalkan Damri lebih baik tentang kenyamanannya Damri, keselamatan yang menggunakan Damri, terus bagaimana kenyamanan orang-orang untuk sampai ke tujuan. Oke, selanjutnya apa saja sih tantangan terbesar yang dihadapi Damri saat ini, baik dari operasional maupun kompetisi dengan transportasi berbasis aplikasi? Kalau ditanya tantangan kita, jadi kita yang di bawah perhubungan langsung, jadi di bawah Kementerian Perhubungan langsung, kita harus tetap menjadi contoh, jadi tolok ukur teman-teman kita yang ada di PO yang berkecimpung di dunia transportasi. Di samping itu kita juga harus tetap berdiri, karena kita perusahaan umum, kita juga tetap harus mengutamakan keuntungan di samping kita memprioritaskan pelayanan. Jadi kalau dibilang beratnya itu adalah dimana kita menciptakan pelayanan yang maksimal terhadap masyarakat, tapi di situ juga ada imbal balik berupa keuntungan ke perusahaan. Apa langkah konkret yang dilakukan Damri menghadapi persaingan antar driver? Kalau ditanya langkah kita, tetap kita utamakan keselamatan, kita utamakan pelayanan kita yang mungkin secara tidak langsung tidak diprioritaskan oleh angkutan transportasi lain. Contoh, ketepatan waktu kita harus utamakan. Jadi pelanggan paling enggak di samping kenyamanan dia lebih nyaman soal ketepatan waktu, entah itu keberangkatan kita, entah itu ketepatan waktu kita sampai ke tujuan. Jadi yang kita prioritas sekarang adalah pelayanan dalam bentuk ketepatan waktu. Oke, selanjutnya bisa berbagi cerita sukses tentang pelayanan Damri nggak, mempengaruhi kehidupan masyarakat seperti akses ke fasilitas pendidikan atau kesehatan? Ya itu, kalau dibilang gimana bangganya saya sendiri atau mungkin Perum Damri, karena kita bisa melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang membutuhkan langsung. Jadi penumpang masyarakat yang bahkan tidak tahu gimana itu bentuk bis, gimana itu angkutan umum, kita kenalkan langsung, kita ajari langsung, kita terjun langsung ke daerah tersebut. Jadi kita bisa tidak langsung membangun perekonomian di daerah tersebut. Selanjutnya, itu apakah ada rencana untuk memperluas jaringan rute yang ada di Damri? Kalau itu merupakan kewajiban kita, jadi kita terus melakukan perluasan, terus melakukan menambah jaringan trayek. Jadi selama masyarakat membutuhkan kita siap membuka di wilayah. Oke Bapak, pertanyaan terakhir nih, apakah ada rencana Damri untuk meluncurkan layanan baru atau memperkenalkan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan generasi milenial dan digital? Ya, jadi terkhusus digitalisasi dan mengikuti perekonomian dunia. Jadi kita sudah menyediakan bis listrik yang mungkin cepat atau lambat juga akan beroperasi di Lampung.
Jadi bis tiket itu menggunakan sistem cashless langsung yang bisa dipantau posisinya melalui aplikasi kita. Jadi penumpang nggak perlu menunggu lama di halte, tinggal pantau kita berada di titik mana. Nanti kalau memang sudah dekat halte kita tinggal standby. Di samping itu kita juga melaksanakan cashless. Jadi ya mengikuti milenial zaman sekarang, jadi nggak pernah membawa bicara langsung. Jadi kita tinggal tap, tinggal isi saldo, tap, tinggal naik, dan itu pun mungkin bisa disambung dengan bisa disambung dengan sistem keuangan yang sekarang kayak Dana, kayak GoPay. Jadi nggak perlu sibuk-sibuk top up lagi, mungkin bisa langsung dari banknya. Mungkin itu yang kita tekankan di tahun-tahun sekarang, karena memang Damri juga secara besar-besaran melakukan perubahan. Terima kasih sebelumnya Bapak sudah memberi jawaban yang sesuai yang saya mau. Sekian dari pertanyaan kami akan melanjutkan wawancara sesudahnya, yaitu reservasi. Sekian, terima kasih. Oke, sekarang bagian resepsionis yang dibawakan oleh Bapak. Ya. Nama saya I Patriawan. Dan saya Azra. Oke, sekarang langsung ke sesi tanya jawab ya Pak. Boleh. Oke. Yang pertama, apa sih tugas utama yang dijalani sehari-hari dalam pekerjaan Bapak? Banyak siapa nih? Ke Bapak. Oke, Bapak. Kalau tugas saya itu, tugas utama saya di sini sebagai PIC untuk aplikasi paket. Terus kemudian ada lagi etiqueting. Nah, setiap hari itu kita mengontrol pendapatan, terus kemudian berapa tiket yang terjual, terus kemudian kita juga dibantu sama Pak Indra itu mengontrol paket-paket yang sudah terkirim, resi yang sudah terkirim, apakah sudah diterima oleh pelanggan, gitu kan? Itu masuk gudang. Terus kemudian untuk paket, untuk etiqueting itu setiap hari kan ada penjualan. Nah, kalaupun seandainya ada bus yang muatannya sudah full atau faktornya sekitar 80 atau 50-85%, kita bukakan bus baru. Jadi pelanggan kita itu tidak pernah kekurangan kursi untuk keberangkatan kita, baik ke Bandung, ke Bekasi, ke Bogor, ke Jogja, terus kemudian ke Gambir, dan ke Purwakarta. Selanjutnya, bisa nggak sih jelasin secara detail layanan bus antar kota yang selama ini Bapak jalani? Kalau untuk bus antar kota, itu kita armadanya ada sekitar berapa Pak? Armadanya sekitar 76 untuk antar kota. Kita dibagi 3 kelas layanan. Itu ada kelas layanan bisnis, eksekutif, dan royal. Di sisi itu kita 40. Untuk eksekutif kita ada seat 30 dan 34. Untuk royal kita ada di 23 seat, jumlah seatnya. Di situ fasilitas pelayanannya ada bantal, selimut, sama snack. Seperti itu. Mungkin itu aja untuk layanan akap. Itu sih. Selanjutnya, ada nggak sih strategi yang diterapkan untuk menjangkau pasar baru dan untuk menarik lebih banyak pelanggan baru? Oh iya, selalu pasti ada ya. Setiap perusahaan itu pasti ada. Seperti promo-promo, jadi seperti kayak ulang tahun Damri kemarin, kita ada promo 78.000, ya kan? 78.000 itu jadi kita ada potongan. Terus kemudian di hari-hari besar atau hari-hari seperti kayak Valentine gitu kan, itu kan acaranya kaum muda lah ya. Nah, cuman kita juga tetap up ke mereka. Kita akan ada acara, baik itu bagi coklat, bagi bunga, ya kan. Terus di momen tertentu, hari pelanggan pun begitu. Jadi terus kemudian kita juga memberikan informasi terkait dengan hal-hal tersebut, promo-promo tersebut. Kita menggunakan media sosial seperti IG gitu kan, dan
apakah Damri bekerja sama dengan agen perjalanan ataupun aplikasi pendaftarannya? Ya, kalau untuk agen perjalanan kita sudah bekerja sama berpusat ya. Itu ada yang menggunakan Traveloka, Redbus, terus kemudian dari Traveloka juga menggunakan Shopee kalau nggak salah dari Payment-nya. ya, dari paymentnya dari Payment-nya ada Shopee. kemudian kita juga punya agen-agen yang memang di bawah binaan kita itu di seluruh kabupaten ada. Ada nggak sih kontribusi Damri terhadap perekonomian lokal di daerah yang dilayani, terutama di wilayah terpencil? Oke, untuk kontribusi Damri adalah terutama tuh yang di Lampung ya. Di Lampung itu terdapat namanya angkutan perintis. Angkutan perintis itu adalah angkutan yang menjangkau di wilayah terpencil. Di Lampung ini kita melayani 7 trayek sampai paling terjauh ada di Lidua, kemudian ada di Panaragan. Pokoknya yang tidak terjangkau oleh transportasi umum sih, itu aja. Bagaimana masyarakat mengetahui informasi terbaru tentang rute, jadwal, dan pemesanan tiket? Untuk mengetahui rute jadwal timetable lah ya, dan jadwal dari itu sangat mudah sih sebenarnya. Kita ada aplikasi namanya Damri Apps, atau kita juga bisa lihat di IG Damri Indonesia. Di situ ada semua timetable ya, terkait dari tarif, dari trayeknya. Nah, memang kalau yang mau lebih mudah itu download Damri Apps di Play Store. Nah, itu kita bisa langsung lihat di tanggal berapa itu kesediaan kursi, terus tarifnya. Nah, dari situ kita juga bisa lihat pelanggan kita bisa lihat dari agen travel kita itu seperti kayak Redbus, terus Traveloka. Terus kemudian kalau yang belum bisa menggunakan aplikasi tersebut, kita bisa langsung datang ke loket, ya kan? Dari loket itu juga ada tertera timetable yang ada. Selanjutnya, apa yang dilakukan Damri untuk memastikan armada selalu terjaga dalam kondisi baik dan aman? Oke, di Damri ini ada selain ada bagian teknik itu kan perawatan berkala juga dilakukan. Kemudian untuk di bidang usahanya kita ada namanya quality control. Quality control itu adalah memastikan bahwa armada yang akan kita pakai itu sudah siap untuk melayani pelanggan, seperti pengharum ruangan, terus kebersihan toilet, terus kita juga ada CCTV yang dicek setiap hari. Jadi kayak fasilitasnya kayak selimut, bantal itu juga dicek diperbarui setiap hari. Mungkin itu sih. Bisa saya tambahkan lagi, kita ada tim QRVC yang mana setiap hari sebelum bus operasional itu selalu mereka cek dari mulai. Bisa saya tambahkan lagi, kita ada tim QRVC yang mana setiap hari sebelum bus operasional itu selalu mereka cek dari mulai parfumnya tadi yang bilang Mas Ajra, terus kebersihan, terus bantal selimut, terus kemudian seperti serangga-serangga itu kan kalau seandainya sudah di luar batas normal, ya kan, kalau bisa sih memang nggak ada ya, itu kita lakukan fumigasi. Itu memang ada rutin dan berkala ya Mas ya? Iya. Ya. Kalau yang untuk kebersihan itu setiap hari kita lakukan sebelum bus operasional. Selanjutnya, bagaimana Anda melihat masa depan Damri? Adakah perubahan atau inovasi yang Anda harapkan terjadi dalam perusahaan di masa depan? Tentunya kami sangat optimis karena kami juga bersaing dengan industri transportasi lainnya. Kami juga terus melakukan peremajaan armada. Bisa dilihat kita juga saat ini fokus kepada bisnis rig. Cuma untuk yang di Lampung belum, tapi bisa dilihat untuk yang di Lampung ini khususnya bus-busnya sudah kita remajakan untuk kelas layanan royal dan kelas layanan eksekutif. Mungkin kalau yang mau naik monggo silakan, itu kita bis baru semua. Itu sih. Tentunya juga selain armada di bidang administrasi juga terus kita lakukan perubahan dan update teknologi lah ini kayak gitu. Itu sih. Ada tambahan mungkin Pak ini? Iya. Kita optimis juga.
Jadi selama saat ini sudah lagi berlangsung pembangunan jalan tol ya di lintas Sumatera. Nah, jadi penghubung antar Sumatera ini itu kita akan ambil kesempatan untuk membuka selebar-lebarnya trayek yang tujuannya nanti kita invasi ke Sumatera. Jadi nanti dari mulai Jambi sampai ke Medan, Aceh, dan ke Padang itu insya Allah nanti kita bisa invasi sampai ke sana. Interkoneksi ya Pak? Interkoneksi, karena di sana juga kita ada cabang-cabang Damri juga se-Indonesia. Ya. Doain ya. Amin. Semoga ya Pak. Iya, amin. Terus yang terakhir nih, ada pesan untuk para penumpang nggak sih untuk Damri? Kalau kita Mbak, kita saat ini sedang merubah kalimat penumpang menjadi pelanggan. Mungkin yang satu tujuan namanya pelanggan itu supaya kita lebih dekat, seperti itu kan. Kalau untuk pesannya adalah kita terus melakukan perubahan untuk layanan kepada pelanggan supaya pelanggan tetap nyaman, tetap aman dan terus setia sama Damri. Mungkin ada tambahan Pak I mungkin. Cukup. Itu aja sih. Sekian sesi tanya jawab dari kami. Sebelum terima kasih Bapak atas Sama-sama. sesi tanya jawabnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.